Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisha Farah Eldar Pratiwi, NIM 180411100034 dari Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Web Mining kelas A. Saya akan menjelaskan cara crawling Twitter atau mengambil data dari Twitter menggunakan TweetPy, yaitu library Python untuk Twitter. Tools yang dibutuhkan di sini yaitu yang pertama harus punya akun Twitter dan juga developernya. Kemudian text editor saya menggunakan Jupyter dan juga Pandas. Jupyter dan Pandas sudah bisa didapatkan dengan install Anaconda. Kemudian install TweetPy dengan cara buka Anaconda Prom, kemudian ketik pip install TweetPy. Pandas di sini opsional, jadi bisa menggunakan Pandas ataupun tidak. Saya sudah menyiapkan sebuah akun Twitter di sini dan juga akun Twitter developernya. Buat baru dengan nama aplikasi crawl data 034. Kemudian Twitter developer ini digunakan untuk mengambil key dan juga akses token yang akan digunakan untuk mengambil data dari sebuah Twitter. Jadi kita harus memiliki izin dulu dari Twitternya. Kemudian buka Jupyter Notebook. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian buat new Python 3. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini import TweetPy. Kemudian import CSV dan import Pandas SPD. Setelah itu untuk tokennya buat variabel baru, misalnya akses token sama dengan string kosong dulu, kemudian bawahnya akses token secret. Jadi ada dua token akses. Setelah itu API key dikosongi dulu dan juga API key secret. Ini untuk tokennya. Kemudian token akses token ini dapatkan dari Twitter developer dengan cara klik akses token dan secret. Yes. Kemudian ambil token yang di sini dan di sini. Di sini yang akan akses tokennya saya kopas. Kemudian di sini, dan yang akses token secret ini kopas, taruh di sini, Ctrl V. Kemudian yang API key, yes, kopas di sini, Ctrl V, dan yang di sini API key secret, copy, Ctrl V. Kemudian untuk autentikasinya, ketik misalnya buat variabel out sama dengan TweetPy dari library TweetPy out handler, kemudian API key dan API key secret. Kemudian autentikasi yang di atas di set akses token, akses tokennya dari akses token dan akses token secret. Setelah itu API, variabel baru API untuk TweetPy yang API-nya tadi, developernya out, variabel yang out ini out, kemudian wait on rate, limit true.
menunggu waktunya. Kemudian ini untuk search key-nya bebas. Saya buat variabel search key untuk apa yang akan kita cari. Search key misalnya di sini string kosong, nanti diisi. Kemudian untuk file CSV-nya, karena akan dibuat sebuah CSV, jadi di sini saya buat tag CSV baru, misalnya CSV file, yaitu open search key yang dari atas ini. Search key nanti apapun, search key plus .csv. Jadi nama CSV yang akan didownload nanti sesuai dengan search key-nya .csv, seperti itu. Lalu kemudian new line-nya string kosong, dan encoding UTF-8. Setelah itu buat variabel lagi untuk membaca CSV-nya, yaitu dengan nama CSV writer, misalnya, yaitu CSV writer ini dari CSV file dari variabel ini. Karena saya akan membuat pandas, jadi di sini saya buat list baru, misalnya saya kasih nama C, kemudian list kosong, dan I untuk ID-nya, nanti C buat created-nya, tanggal dibuatnya, I untuk ID, kemudian U untuk username, dan juga T untuk teks pada Twitter. Kemudian untuk mengambil datanya, for tweet in TweetPy. Jadi untuk setiap tweet yang ada di TweetPy, di kursornya itu API search dipanggil api.search, kemudian query-nya dari search key pencarian yang tadi, dari search key yang ini sesuai pencarian key-nya, kemudian count misalnya 1000 karakter, kemudian lang ID Indonesia, kemudian ini untuk waktu, misalnya dari 2020 bulan 10 tanggal 20 until misalnya sampai 2020 bulan 10 tanggal 23, kemudian items, kemudian enter, kemudian print yang akan ditampilkan. Saya akan menampilkan tweet.created@, jadi kapan tweet itu dibuat, kemudian ID-nya, jadi tweet.id, kemudian username-nya tweet dan user.name, dan juga teksnya. Setelah itu untuk menambahkan ke list ini, untuk pandasnya ketik c.append. Jadi untuk menambahkan tweet.created@ di dalam list C, kemudian I untuk ID-nya, I append tweet.id, kemudian U untuk username, U.append tweet.user.name, dan juga T untuk teksnya, append tweet.text, kemudian di sini ditambah encode
encode untuk membaca TF8 untuk mendeteksi bahasa. Kemudian saya buat list baru, misalnya dengan nama teach. List ini digunakan untuk CSV-nya. Jadi buat list baru sama seperti ini, tweet created at ini, salin. Kemudian yang belakang ditambah encode sama. Encode UTF-8. Kemudian CSV writer yang tadi dibuat, CSV writer variabel yang di atas tadi, dot write row untuk memasukkan ke dalam CSV-nya. Jadi teach ini, list teach dimasukkan ke dalam CSV-nya. Setelah itu buat dictionary, misalnya dengan nama dictweet, misalnya dikasih nama waktu. Ini untuk C, tadi created, untuk list ini created. Kemudian ID I, kemudian username untuk U, dan juga text untuk T. Lalu buat data frame, buat variabel misalnya df data frame dari pandas pd dot data frame. Data frame-nya dari dictionary ini, jadi dictweet. Kemudian kolomnya sama seperti atas, jadi ada waktu, ID, username, dan juga teks. Setelah itu dipanggil df-nya. Ini kemudian misalnya pencariannya tulis misalnya Tan Boykun. Setelah itu run. Seperti ini hasilnya. Ini dari hasil print yang ini, dan juga df. Yang df yaitu data frame-nya dari pandas ini. Jadi di sini ada waktu, ID, username, dan juga teks yang sudah diambil tadi. Kemudian lihat file CSV-nya di local disk C, kemudian user, kemudian Tan Boykun dan CSV. Seperti ini. Misalnya datanya saya ubah text to column delimited, koma, next. Oke. Seperti ini. Ini tanggal, kemudian ini ID-nya, formatnya saya ubah menjadi number. Oke. Dan ini nama username-nya, dan ini teach-nya. Untuk mengubah pencarian tinggal mengubah di sini, misalnya dengan nama apapun. Sekian crawling Twitter dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.